Oke teman-teman, lanjut di materi lanjutan. Jadi sebenarnya materi ini adalah materi yang terbaru di bulan ketiga kelas ini buka. Jadi saya buka kelas, kemudian berjalan kurang lebih 3 bulan. Lalu saya mengamati beberapa teman-teman di grup, baik yang berhasil, baik yang belum, baik yang sedang OTW berhasil. Itu saya amati dan saya membuat video ini sebagai evaluasi sekaligus ada tambahan bonus materi ya. Jadi teman-teman bersyukur di kelas Jago TikTok Affiliate ini teman-teman tidak hanya dapat materi hanya tentang teknis TikTok saja, tapi teman-teman evaluasinya ada masukan dari saya mengenai ilmu-ilmu non teknis yang ketika diterapkan itu dalam hal mengundang keajaiban, mengundang keberuntungan, mengundang rezeki itu jauh lebih maksimal gitu ya. Nah, yang pertama saya ingin sampaikan mengenai evaluasi dulu ya. Jadi kalau teman-teman itu misalkan ada beda tampilan, itu langsung aja tanyakan di grup Telegram. Karena apa? Karena TikTok ini kan akun sellernya satu KTP hanya satu akun, jadi saya sudah ada keterbatasan bikin tutorial. Sementara TikTok ini selalu update. Jadi kalau misalkan setiap update saya harus bikin tutorial, itu KTP-nya habis gitu, harus ngulang daftar dari awal lagi gitu. Maka teman-teman mohon maaf misalkan ada perbedaan di tutorial dengan waktu teman-teman praktek, langsung screenshot aja. Contohnya misalkan seperti ini ya. Jadi misalkan waktu masuk aplikasi di Seller Center TikTok itu kok muncul 3 pilihan. Nah, kalau teman-teman pengen sama tetap dengan tutorial, teman-teman klik yang di bawah ya, yang akses TikTok Shop sekarang ini masih dalam versi web di sini. Kalau teman-teman itu nanti yang paling atas berarti teman-teman download aplikasi. Nah, saya membuat tutorialnya tidak di aplikasi, jadi nanti akan perbedaan tampilan. Kalau ini menggunakan PC dengan teman-teman bisa membuat izin akses loginnya. Jadi teman-teman pilih aja yang bawah. Jadi apapun kesulitan ketika teman-teman itu menemui kok tidak sama di tutorial, teman-teman screenshot aja ya. Jadi supaya kita belajarnya lebih efektif gitu. Kemudian teman-teman manfaatkan 2 grup Telegram ya. Teman-teman kalau masuk di member area itu di paling bawah itu kan ada tombol grup Telegram dan channel Telegram. Teman-teman wajib masuk dua-duanya karena ini semuanya penting ya. Jadi yang di grup satu arah, yang channel Telegram itu untuk update materi. Banyak sekali update materi yang saya share di sana. Kemudian yang 2 arah, yang untuk diskusi itu untuk tanya jawab. Ya, jadi teman-teman wajib masuk dua-duanya. Dan teman-teman kalau mau pengen cepat, sebenarnya sudah banyak pertanyaan yang ditanyakan. Jadi teman-teman sebenarnya tidak perlu bertanya ngetik di kolom pertanyaan, itu sudah ada jawaban. Contohnya seperti ini. Jadi ketika teman-teman masuk di grup Telegram yang diskusi ini, teman-teman itu tinggal klik di tombol search-nya ya. Kalau di handphone itu juga ada sama di pojok kanan atas. Teman-teman mau tanya apa? Mau tanya misalkan LKS gitu ya. Udah ketika aja LKS klik. Nanti di sini banyak sekali pembahasan tentang LKS ya, LKS pakai akun lain dan lain sebagainya. Ini banyak sekali pembahasan tentang LKS. Teman-teman belum sampai nanya bisa jadi udah dapat jawaban gitu ya tentang LKS. Lalu mau tanya apa lagi gitu ya. Teman-teman mau bahas tentang misalkan apa FYP gitu ya. Nah, FYP ini teman-teman di sini banyak sekali pembahasan. Bahkan Kak Ros ini sering banget ngasih tips untuk konten cepat naik. Dan kalau teman-teman cek di Instagram saya, ada yang omsetnya gede juga hanya dengan mengikuti 6 tips ini. Jadi ini tipsnya jangan disepelekan ya. Jadi teman-teman mau tanya apapun ketik dulu di kolom search supaya apa? Supaya langsung cepat dapat jawaban. Karena kalau teman-teman ngetik itu nanti kan nunggu dijawab dulu ya. Tapi kalau teman-teman nyari nggak usah nanya pun sudah ketemu jawabannya. Dan ini mental yang harus diperbaiki orang Indo, karena orang Indo itu mentalnya kebanyakan tuh banyak nanya, pengennya dilayani. Bahkan ada beberapa yang japri ya, mohon maaf kalau japri semuanya tidak efektif karena ini kelas umum, jadi setiap japri pasti saya arahkan ke grup. Nah, mental-mental yang pengen dilayani secara personal ini, tanya jawabnya ini kalau di kelas umum teman-teman harus hilangkan ya, kecuali teman-teman daftarnya kelas private itu silahkan. Tapi karena ini kelas umum, jadi manfaatkan grup dengan sebaik-baiknya. Nah, lanjut materi tentang peta kesadaran. Jadi di sini bonus materinya sekaligus juga untuk mengevaluasi gejolak-gejolak di dalam grup. Jadi misalkan ada yang berhasil itu sikapnya harus bagaimana, kemudian menanggapi yang belum berhasil itu bagaimana. Karena bagi saya nggak ada yang gagal ya, yang ada itu hanya belum berhasil, hanya OTW menuju keberhasilan. Jadi
Gagal itu sebenarnya kalau teman-teman memutuskan berhenti. Kalau masih jalan on the track, teman-teman tuh pasti akan berhasil, tinggal waktunya tiap orang berbeda-beda. Jadi peta kesadaran ini adalah faktor terselubung penggerak fakta dan perilaku manusia. Ini sangat halus sekali di ranah yang tidak kelihatan dan perlu pengamatan khusus. Namun kalau teman-teman menguasai ini, hidup teman-teman dari sisi finansial, relasi, kemudian bisnis, kemudian dari sisi kesehatan dan lain sebagainya itu akan jauh lebih baik. Ya, kenapa? Karena ini sudah diteliti selama 29 tahun oleh David R. Hawkins, dan dalam bukunya yang populer itu adalah yang Power versus Force. Dan ini saya juga ngambil pelatihan khusus untuk lebih mendalami ini, dan saya bersyukur diizinkan mengalami beberapa peristiwa sebagai verified bahwa buku ini benar adanya, dan apa yang saya dapatkan di pelatihan itu juga benar adanya. Jadi kalau di luar sana itu orang hanya melihat faktanya, saya berbeda. Di peta kesadaran itu yang dilihat adalah faktor penggerak faktanya. Kemarin ada salah satu orang yang kenal saya lewat TikTok, lalu kebetulan ketemu di Jogja, ngobrol banyak hal. Nah itu dia sharing ya, atau yang ditipu berulang-ulang dan lain sebagainya, ada beberapa permasalahan hidup. Lalu setelah saya bongkar tentang peta kesadaran, dia menyampaikan kan ternyata kehidupan tuh simple ya gitu. Ya kehidupan memang simple, tapi banyak orang yang membuat ribet gitu. Makanya kan slogan saya kan, saya suka menyederhanakan yang rumit, mensimpelkan yang ribet. Nah kalau teman-teman menguasai peta kesadaran ini, teman-teman tuh akan melihat kehidupan tuh sangat simple sekali. Dan apapun masalahnya lah, masalah relasi itu bisa jadi karena hubungan tidak baik dengan keluarga, kemudian misalkan dikhianati pasangan, atau mungkin juga ada dendam, atau mungkin diusir dari rumah, atau apapun ya, relationship, masalah parenting, masalah finansial ya. Bahkan 99% masalah finansial itu karena ada di peta kesadaran getaran force. Nanti bisa dicek teman-teman. Jadi kalau finansialnya mau bagus, pastikan berada di getaran power. Oke lanjut ya. Nah, jadi ini peta kesadarannya itu teman-teman ya. Teman-teman yang mungkin pernah ada di mentoring saya, ini pernah saya bahas di Zoom, dan ini saya buat materinya, teman-teman bisa tonton ulang-ulang, tidak perlu ada di Zoom ya, karena kalau di Zoom nanti ada beberapa gangguan, biasanya teman-teman nggak bisa datang, itu nggak bisa nyimak, sinyalnya nggak bagus, ketinggalan info. Jadi kalau di video tutorial teman-teman bisa tonton berulang-ulang. Jadi ini peta kesadarannya teman-teman yang sudah diteliti selama 29 tahun. Apa yang ada dalam kehidupan dirumuskan sesimpel ini ya, semua permasalahan kehidupan. Jadi yang di sini adalah arah mapnya, kalau misalkan di getaran mana akan menjadi seperti apa ya, saya perdetail untuk slide yang sebelah kiri. Nah dari angka skor 20 sampai dengan 100 ya, di sini skor 20 sampai dengan 100 ini adalah skor energi yang dikeluarkan. Jadi manusia itu menggetarkan rasa atau memancarkan getaran rasa, vibrasi orang lain menyebutnya. Di situ ada energinya. Itulah kenapa saya sudah pensiun dari yang namanya kerja keras itu, karena kerja keras itu di level force di sini. Sehingga misalkan begini nih, misalkan nih contoh kata ya, misalkan ada orang yang memutuskan bisnis dari rasa putus asa gitu ya. Udah putus asa, orang putus asa kan skornya cuma 50 nih, energinya cuma 50. Misalkan dia mau mengangkat beban dengan energi yang membutuhkan 1000, dia butuh beberapa kali effort ya, sangat luar biasa. Tapi kalau saya berada di getaran cinta, rasa hormat, kemudian saya sukacita, happiness, saya cuma butuh 2 effort saja gitu. Bisa nggak sih orang-orang di getaran force ini sukses? Bisa, tapi dia harus kerja keras. Makanya di luar sana orang kerja keras juga bisa berhasil karena ada getaran force-nya. Dia pakai berbisnis dengan di level getaran force. Kalau di level getaran power itu orang-orangnya tenang, kalem, santai, tapi hasilnya besar gitu. Dan itu memang masih sedikit orang-orang di luar sana yang seperti ini. Kalau teman-teman amati itu banyak. Namun yang sering kelihatan memang lebih banyaknya adalah orang-orang di getaran force, sehingga dia harus banting tulang, begadang siang malam, kerja keras untuk dapat hasil maksimal. Nah, jadi di skor 20 sampai 100 ini adalah orang-orang yang larut dalam perubahan. Dan juga dalam 125 sampai 175 ini yang getaran force itu sampai 175 ini ya. Nah, itu di sini mereka itu kalau yang 20 sampai 100 itu orang yang larut dalam perubahan.
Ya, jadi mereka merasa menjadi dirinya adalah korban atas keadaan. Ini salahnya pemerintah kok, ini salahnya COVID kok, ini salahnya keluarga saya nggak mendukung kok, ini salahnya suami saya nggak mendukung kok, atau istri saya nggak mendukung kok, ini salahnya bencana alam kok, ini salahnya presidennya kok gitu. Jadi apapun yang ada dalam menimpa kehidupannya, yang salah adalah hal di luar dirinya. Dan orang-orang seperti ini kualitas dirinya tidak akan pernah naik. Kan dia tidak merasa bersalah, yang salah orang di luar diri. Nah, orang-orang yang larut dalam pelupahan dan kemudian juga ya, skor di vibrasi force sampai dengan 175 itu jatuhnya akan di sini teman-teman, hanya akan di kemiskinan, hanya bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang primer, sekunder, mewah pun belum tentu bisa, agak berat. Atau misalkan dia itu kaya, itu pun keluarganya nggak happy. Jadi ada beberapa orang kaya di luar sana yang saya temui itu ngerasa hidupnya kosong, atau keluarganya berantakan, atau relationship-nya nggak bagus. Itu karena ada di getaran force gitu. Nah ini jadi langkah dari force ke power itu di sini ya. Makanya kalau orang tuh dominan force, getaran rasanya sering force, itu dia cenderung menjadi orang miskin gitu. Jadi miskin itu hanya soal getaran rasa teman-teman. Nggak percaya nggak apa-apa, tapi ini sudah diteliti selama 29 tahun gitu ya. Dan saya ketika mengaplikasikan ini, saya lebih mudah berhasil, lebih mudah menarik keajaiban, orang-orang hebat berdatangan dan lain sebagainya. Peluang-peluang bisnis hebat juga berdatangan. Jadi kalau orang-orang itu di level force, dia yang paling parah itu larut dalam perubahan. Pokoknya yang salah orang-orang hanya menjadi merasa diri itu atas korban keadaan. Lalu yang agak naik sudah mau ke power itu dia hanya bisa meniru dan adaptasi saja. Hanya sebatas keadaan seperti apa ya saya beradaptasi lah gitu. Nah kalau sudah mulai di getaran 200 sampai 400 ini sudah mulai adaptif. Jadi dia mulai beradaptasi tapi juga kreatif. Nah di 500 ke atas itu kreatif dan inovatif itu. Nah kunci keberhasilan dalam bisnis itu ada di sini teman-teman. Teman-teman harus kreatif dan inovatif. Skill sama, ilmu sama, tapi yang lebih kreatif pasti lebih berhasil. Dan bagaimana caranya membuat diri itu kreatif? Karena kreatif datangnya dari intuisi. Tiba-tiba ada ide ini, ada ide itu, dan lain sebagainya. Kuncinya adalah orang yang nggak happy, nggak bisa kreatif. Orang harus ada di getaran atas ini. Makanya di video ini agak panjang, mohon maaf, ini untuk melampaui keterjebakan force supaya teman-teman paham. Ketika teman-teman melampaui kemiskinan, melampaui getaran force, teman-teman akan lebih mudah berhasil, lebih mudah kaya dengan terus memancarkan getaran power yang lebih dominan. Ya, ini contoh vibrasi force ya teman-teman ya, dari rasa malu, rasa bersalah, apatis, kesedihan mendalam, takut, keinginan ini hasrat, kemelekatan, diperbudak. Misalkan pengen punya uang tuh jadi diperbudak oleh uang ya, uang tuh nomor satu tuh. Jadi menggebu-gebu ya, orang kerja keras tuh ada di 125 ini. Kemudian marah, benci, lalu bangga. Nah ini saya kupas di versi bisnisnya ya teman-teman ya. Jadi kalau orang berbisnis itu sudah malu karena dibully, katanya bisnis ini bakalan begini, dia merasa malu, tidak berharga, dia merasa bersalah, sudah salah menginvestasikan uangnya, lalu dia putus asa gitu. Ini berat untuk mencapai hasil maksimal. Bahkan saya menemui orang-orang yang di level getarannya di bawah sini, itu dia cenderung bunuh diri teman-teman. Jadi bahasa yang keluar adalah mending saya matilah gitu. Dan saya pernah menangani case orang hampir bunuh diri, saya harus ketemu dengan orangnya langsung, karena semakin skornya di bawah itu semakin harus ditolong dengan orang yang punya getaran yang semakin tinggi. Contoh case orang mau bunuh diri itu kan bisa saja ada yang mengatakan, misalkan getarannya dia nggak terlalu tinggi, kamu kenapa sih, kamu itu kan badai pasti berlalu lah gitu, kamu hidup dicintai Tuhan dan lain sebagainya. Itu kalau orang yang menasihati getarannya rendah, dia langsung bisa mencak-mencak, bisa marah-marah gitu. Ngomong gampang, lo sih nggak ngerasa apa yang gue rasain gitu kan. Coba jadi aku 1 menit aja, misalkan seperti itu. Tapi kalau yang datang tuh orang yang getaran tinggi, baru ditepuk bahunya saja, lalu ditanya, kamu kenapa? Itu dia sudah langsung bisa getar, nangis, dan menyesali perbuatannya. Artinya apa? Fakta tuh hanya sebuah fenomena yang tampak mata, tetapi getaran rasa itu yang menjadi faktor penggeraknya. Kalau teman-teman bisa mengubah faktor penggerak fakta, maka fakta dalam kehidupan berubah.
Jadi teman-teman amati getaran rasa yang dominan ini apa. Kalau ini yang sering muncul, maka teman-teman sedang menarik kemiskinan, menarik penderitaan, menarik hal-hal yang negatif. Jadi misalkan teman-teman nih takut, khawatir gitu ya, takut, khawatir nanti kalau gagal gimana, nanti kalau nggak bisa balik modal gimana, ya teman-teman akan kerja keras gitu untuk mendapatkan hasil gitu. Ya jadi harus dilampaui ini gitu, nggak usah khawatir. Nanti caranya biar nggak khawatir, tenang, sabar ya. Ini komplit ilmunya teman-teman. Tapi nanti hanya saya aplikasikan dalam bisnis aja ya, karena ini memang materi kelas dalam bisnis gitu. Kalau dalam kehidupan dan lain sebagainya ya terlalu luas dan panjang kalau saya selesaikan dalam satu video. Nah kemudian orang yang terlalu menggebu-gebu yaitu pengen cepet dapat hasil. Nah ini teman-teman di posisi sini nih. Jadi orang yang cepet ngebet pengen dapat hasil, kenapa nggak maksimal? Karena di getaran force. Biasanya baca di grupnya nggak teliti, kemudian nonton video tutorialnya di skip, kemudian kalau nanya nggak sabar. Ini orang-orang yang dia level sini. Nah level marah dan benci itu sebenarnya orang-orang yang pengen membuktikan ya. Entah itu kepada pasangan, entah itu kepada keluarga, entah itu kepada temannya atau mantan rekan kerjanya. Dulu waktu saya resign dari perusahaan salah satu minimarket terbesar di Indonesia, itu setelah resign, saya ingin membuktikan bahwa di luar perusahaan ini saya bisa jauh lebih sukses. Apa yang terjadi? Saya hancur bertahun-tahun nih, nggak cuma 1 tahun 2 tahun. Kenapa? Karena force. Nah, orang-orang yang di bisnis online misalkan jualan gitu ya, dia pengen membuktikan kepada suaminya misalkan atau kepada mertuanya gitu bahwa saya bisa. Setelah terjual 1-2, semangatnya loyo. Kenapa? Karena tujuannya hanya untuk membuktikan. Yang penting sudah laku. Artinya kalau sudah laku saya sudah bisa. Jadi teman-teman yang semangatnya loyo setelah ada hasil, cek apakah teman-teman masuk ke dalam bisnis hanya untuk membuktikan. Obatnya apa? Obatnya ya fokus kepada income yang besar. Jangan batasi prestasi hanya untuk membuktikan atau mengalahkan yang lain. Misalkan nih, peringkat 1 omsetnya 400 juta, saya bisa kalahin dia. Ketika mencapai 450 juta misalkan, udah selesai, pencapaiannya mentok. Kenapa? Karena saya sudah bisa membuktikan bahwa saya nomor 1 bisa mengalahkan nomor 2. Nah ini yang terjadi banyak di luaran sana. Teman-teman kalau amati di mentoring sebelumnya yang saya masih bergabung dengan sebuah perusahaan, saya sering dapat peringkat 1. Itu bukan saya untuk mengalahkan peringkat 2, enggak teman-teman. Jadi selisih dengan peringkat 2 itu sangat jauh, karena tujuan saya hidup itu bukan untuk mengalahkan yang lain. Tujuan saya hidup itu mengekspresikan do the best saya, terbaik yang saya bisa untuk dapat hasil sebesar-besarnya, untuk kebahagiaan saya, kebahagiaan keluarga, orang tua dan lain sebagainya. Untuk kebahagiaan ya, bukan untuk membuktikan bahwa saya bisa berhasil, enggak, tapi demi kebahagiaan mereka. Nah, terus yang paling susah dilampaui dari force itu adalah bangga, menghina, merendahkan, sombong. Nah ini orang-orang yang masih di level mencari penilaian tentang diri. Banyak problem di organisasi dan di mana-mana itu yang mengejar nilai tentang diri. Jadi kalau teman-teman masih nyari pujian, masih misalkan mengejar Bimo itu adalah orangnya hebat, bijaksana, nanti kalau nama Bimo dicoreng dikit, pasti sakit hati. Tapi kalau sudah tidak mengejar ini ya nggak apa-apa gitu. Nanti next setelah ini saya akan tunjukkan kuncinya, karena untuk melampaui ini teman-teman nanti akan masuk ke kemandirian. Kemandirian itu melampaui keterjebakan dari force. Nah setelah itu teman-teman bisa jauh lebih kreatif dan lebih mudah menarik uang, menarik orang-orang hebat datang dalam kehidupan. Nah sekarang teman-teman menuju ke kemandirian ya. Ini di atasnya 175 ini mulai getaran power ya. Jadi yang pertama adalah courage. Dalam skor 200 ini kemampuan menerima ketidaksempurnaan. Banyak orang itu tidak berhasil dalam hidupnya karena dia berharap dirinya sempurna. Banyak orang menderita karena dia mengharapkan suami yang sempurna, mengharapkan istri yang sempurna, mengharapkan partner bisnis yang sempurna. Orangnya sangat perfeksionis banget. Ini orang-orang yang menderita dalam kehidupan. Tetapi ketika dia bisa menerima bahwa tidak ada yang sempurna, saya pun nggak sempurna, pasangan saya nggak sempurna, anak saya, partner bisnis saya, mentor bisnis saya nggak sempurna, orang seperti akan mudah masuk ke getaran power dalam kedamaian. Ya, jadi di skor 200 ini adalah orang-orang yang mulai berani dan menerima ketidaksempurnaan,
Lalu kemampuan untuk menerima atau menghadapi kenyataan bahwa kita tidak disukai orang lain. Nah, biasanya orang di level force ketika ada yang nggak suka, itu repot, itu gelisah, itu langsung mengubah karakter diri. Ketemu A, karakternya berbeda. Ketemu B, dengan orang si B, dia karakternya berubah lagi. Berubah-ubah pakai banyak topeng, akhirnya dia kehilangan jati diri. Saya itu sebenarnya siapa? Karakter saya, diri saya itu yang sejati itu seperti ini apa? Dia hanya menjadi topeng-topeng kehidupan, menjadi hidup atas bentukan dari apa kata orang. Ini menderita sekali, terombang-ambing hidupnya. Makanya di getaran nomor 200 ini, di vibrasi 200 ini, itu sudah bisa mengatakan seperti ini. Aku nggak apa-apa, nggak sempurna. Aku nggak apa-apa, orang nggak suka dengan saya. Nah, ini powernya good banget teman-teman ya. Jadi saya pun sudah mulai belajar di ranah ini. Kalau ada yang nggak suka dengan saya, biarin aja gitu. Kalau saya diomongin di belakang, oh Bimo tuh bikin kelas mahal-mahal, biarin gitu. Oh bla bla bla, nggak apa-apa. Dia nggak suka sama saya, nggak apa-apa. Loh, Pak Jokowi aja sebagai presiden ada banyak yang nggak suka ya. Nabi-nabi ada yang diusir dari dari tempat asalnya. Ya kalau yang Nasrani Tuhan Yesus sampai disalib. Lah kok saya seorang Bimo mau menyenangkan banyak orang? Gak bisa teman-teman. Ya, tapi ini butuh kesadaran gitu ya. Kalau enggak ya masih ngejar nilai tentang diri, dirinya tercoreng dikit, ya udah langsung taringnya keluar semua gitu. Nah, kemudian neutrality ini kemampuan diri untuk melampaui rasa takut karena kehilangan kesenangan. Jadi misalkan mengejar sesuatu kemudian tidak tercapai, itu dia nggak ada rasa takut gitu loh. Ya sudah, yang penting aku udah doing the best. Menyadari bahwa tidak semua doa itu dikabulkan gitu loh. Jadi hidup itu damai. Ya karena doa itu tidak semuanya tuh dikabulkan gitu. Ada yang dikabulkan sekarang, ada yang besok, ada yang sesuai waktu terbaik Tuhan gitu. Tapi tidak semua orang mampu menyadari itu. Ya, maka orang yang mampu menyadari ini ya kesadarannya naik, dia bisa lebih happy. Ketika happy dia jauh lebih kreatif. Ketika dia kreatif maka sukses sudah di dalam genggaman. Kemudian yang 310 inilah kemampuan untuk melanjutkan atau tetap proaktif dalam proses. Jadi orang yang tidak mudah menyerah ya, dan orang yang menyadari bahwa hal kecil yang dilakukan saat ini berdampak di masa depan. Jadi ketika mengikuti sebuah kelas itu dia akan lanjut terus sampai tuntas. Karena dia menyadari sekecil apapun yang aku lakukan saat ini sangat berdampak pada masa depan, baik itu positif maupun negatif. Mau rebahan terus, bermalam-malasan terus, itu berdampak besar di masa depan. Mau konsisten praktek upload satu video itu juga berdampak di masa depan. Jadi orang punya kesadaran banget bahwa akhirnya dia tidak mengizinkan hidupnya untuk bermalas-malasan. Ya, dan kemandirian itu diartikan kemampuan melampaui keterjebakan dari force. Jadi orang-orang yang mandiri itu dia sudah melampaui force. Ya, ini minimal tuh melewati 3 ini ya. Gitu. Karena kalau teman-teman sudah mandiri, nanti setelah mandiri baru kreatif itu. Nah, ini energi power ya teman-teman. Kreativitas itu ada di sini gitu. Jadi teman-teman itu sudah bisa memaafkan masa lalu, optimis, yakin, kemudian teman-teman tuh happy, sukacita. Ini getaran seperti ini nggak stabil ya teman-teman ya, tetapi apa yang dominan itulah yang sedang teman-teman tarik. Jadi ada beberapa law of attraction itu tidak bekerja maksimal karena getaran rasanya. Afirmasinya sudah bagus tapi kesehariannya masih ngedumel, masih ngeluh, nyalain orang lain dan lain sebagainya gitu ya. Jadi apa yang teman-teman tarik dalam kehidupan saat ini? Kehidupan saat ini teman-teman seperti apa? Itu adalah hasil dari getaran rasa yang dominan di masa lampau. Nah, besok teman-teman mau jadi apa? Itu tergantung getaran rasa yang dominan saat ini. Apakah di force atau di power? Teman-teman kalau bisa melampaui force, yakin teman-teman akan terbebas dari yang namanya kemiskinan. Karena ini sudah rumus kehidupan, sudah diteliti selama 39 tahun dan saya pun juga sudah mengalami. Dan banyak sekali orang-orang di luar sana tuh, kalau orang-orang kaya yang benar-benar kaya bukan dari korupsi, itu getaran rasanya saya cek kebanyakan di sini. Nah, sedikit lagi tambahan, jadi teman-teman ini mengenai siapa aku, supaya teman-teman ini doing the best-nya itu jauh lebih maksimal karena sudah mengenal diri ya. Walaupun ini sebenarnya ada materi khusus tentang jati diri ya, bagaimana kita ketemu dengan higher self dan lain sebagainya, tapi setidaknya rangkuman kecil ini teman-teman bisa jadi pegangan ya. Karena siapa aku ini bukan badan,
Kalau kita kayak pegang daerah kepala ini kepala, kalau dada itu dada, kalau seluruh tubuh ini ya seluruh tubuh. Lah aku ini siapa? Aku ini adalah makhluk spiritual. Ya, tubuh adalah bagian dari kendaraan atau alat kita untuk tetap hidup di bumi ini adalah tubuh gitu. Namun aku ini siapa? Nah gitu. Siapa aku dalam peta kesadaran ini? Aku di level terbawah adalah aku yang ego. Pokoknya aku, dan banyak masalah terjadi karena orang itu terlalu ego, memaksakan ego. Entah di lampu merah lah, entah dengan pasangan lah, entah apapun permasalahan banyak sekali ya, karena akibat dari memaksakan ego. Makanya saya belajar itu butuh kurang lebih 1 tahun lebih saya belajar untuk meletakkan ego. Supaya bukan ego Bimo yang bermain, tetapi kehendaknya yang bermain di dalam diri atau di dalam pikiran. Nah ini aku yang terbaik berikutnya adalah aku yang mandiri, sudah lepas dari keterjebakan force. Aku yang sudah mandiri, bebas dari penderitaan, getaran-getaran yang negatif. Dan aku yang paling tinggi adalah aku yang kebermanfaatan. Jadi seberapa bermanfaat diriku untuk orang lain gitu. Ya karena apalah artinya hidup kalau hidup nggak berarti buat orang lain. Itu jangan sampai kalau orang yang di level atas ini dia akan berusaha maksimal supaya hidupnya nggak sia-sia gitu. Yang dituruti bukan cuma ego, bukan hanya memenuhi kebutuhan diri atau juga keluarga dekat. Dia sudah melihat ke luaran sana supaya hidupnya bermanfaat sebesar-besarnya bagi banyak orang. Makanya kalau orang-orang di level atas ini nggak pernah bersedih teman-teman. Kenapa? Karena kesedihan adalah ketidakmengertian konsep tentang diri. Orang yang belum paham tentang diri itu bisa jauh lebih mudah jatuh ke dalam kesedihan. Gitu ya teman-teman ya. Ini tambahan sedikit bonus supaya teman-teman itu ketika menjadi diri yang lebih tinggi, teman-teman juga jauh lebih mudah berhasil apapun nanti bisnisnya. Nah, ini supaya teman-teman lebih mudah memahami, saya gambarkan ilustrasi seperti ini. Jadi yang di atas ini mengandung istilahnya ya, yang di bawah ini melahirkan. Jadi kalau yang di bagian atas itu diri, yang di bawah itu realita. Ini yang membuat orang di level kesadaran tinggi tidak pernah punya khawatir ya. Urat khawatir saya sudah putus tentang apa yang akan terjadi dalam sebuah hasil. Nanti kalau gini gimana gitu gimana, itu karena semua sudah dalam kendali diri. Jadi yang pertama adalah misalkan begini. Misalkan dirinya segini, ya, apa yang di dalam diri segini, itu di dalam realitanya seperti ini. Jadi rumusnya apa yang kita create di dalam diri tertuang dalam realita. Ya sekali lagi, apa yang teman-teman create di dalam diri itu tertuang dalam realita. Jadi kalau dirinya segini ya realitanya segini. Ada orang yang kehidupannya nggak berubah-berubah, ya, tidak mengalami perubahan gitu-gitu aja. Kenapa? Karena ya dirinya cuma segitu terus. Ya. Realitanya ya segitu terus. Jadi kehidupannya gitu-gitu aja, nggak pernah berubah. Udah ke kelas ini, kelas itu, bisnis ini, bisnis itu, nggak mengalami perubahan. Ya karena dirinya tetap di level itu. Makanya teman-teman tuh harus haus untuk selalu belajar ya. Hari ini hari Rabu saya mau podcast beberapa teman yang sudah ada di Jogja. Kemudian nanti Kamis saya ada ketemu dengan Pak Mardiku untuk garap bisnis baru. Lalu kemudian nanti Jumat Sabtu saya ada private YouTube. Lalu nanti Selasa saya ada private SEO Google. Jadi bagi saya kualitas diri ini harus selalu naik gitu. Ya kemudian nanti saya ada berpartner untuk kelas kehidupan dengan salah satu orang yang luar biasa untuk upgrade diri lagi gitu. Jadi apa yang kita create dalam diri tertuang dalam realita. Kalau diri ini meningkat, skillnya meningkat. Ya. Kalau dirinya naik, ya realitanya naik gitu loh. Kalau dirinya segini, ya realitanya segini gitu. Jadi apa yang di dalam diri selalu tertuang dalam realita. Nah kalau sudah seperti ini, itu nggak ada rasa khawatir teman-teman. Ya. Kenapa? Karena apa yang akan terjadi nanti tergantung apa yang di-create dalam diri. Dan orang-orang di level kesadaran tinggi itu target selalu dilampaui. Prediksi itu 99% hasil. Dia menetapkan sebuah goals. Kalau level di level force, level orang-orang biasa di luar sana, misalkan target saya omsetnya 100 juta gitu ya. Ya nanti kecapai 50 nggak apa-apa lah. Itu orang-orang di level kesadaran rendah. Tapi kalau orang di level kesadaran tinggi itu beda teman-teman ya. Saya sama Om Jaka itu sharing, Om ini nggak nyampe sebulan loh tembus 1000. Masa sih Om gitu? Ya tembus teman-teman ya. Bahkan waktu itu targetnya bukan sebulan sih. Om optimis sampai dengan akhir tahun itu tembus 1000. Waktu itu saya gitu sama Om Jaka. Nggak nyampe 2 bulan atau cuma sekitar 1 bulan udah tembus 1000 gitu teman-teman ya. Padahal targetnya itu goalsnya adalah 1000 itu mencapai di akhir tahun ya peserta kelas CTA ini.
Tapi ternyata di luar dugaan ya, kita baru jalan 3-4 bulan sudah ada 2000 lebih. Dan testimoni yang omset ratusan juta per bulan itu luar biasa. Wow. Kenapa? Karena apa yang di-create di dalam diri sudah tertuang dalam realita. Jadi nggak perlu khawatir nanti misalkan gini gimana, itu nggak ada gitu loh. Nanti mau jadi apa tergantung apa yang saya create dalam diri, apa yang saya lakukan dalam diri saya. Skill saya meningkat enggak? Ilmu pengembangan diri saya meningkat enggak? Kuncinya di situ, teman-teman. Jadi kalau mau hasilmu naik, ya amati dirimu naik dalam hal apa. Itu aja. Simple kehidupan itu. Ya, jadi kesimpulannya teman-teman, amati getaran rasa yang dominan. Hati-hati kalau masih dalam force, memang itu harus ke power. Cara ke powernya itu memang harus ada kesadaran baru. Teman-teman bisa baca buku, teman-teman bisa ketemu dengan orang yang punya level kesadaran lebih tinggi, atau ikut kelas-kelas pengembangan diri. Nah, teman-teman nanti bisa level kesadarannya naik, bisa masuk ke dalam getaran power. Berikutnya, energi pembuktian lemah. Jadi hati-hati, jangan berbisnis karena ingin membuktikan kepada siapapun ya. Berbisnislah karena demi meningkatnya saldo rekening yang terus-menerus, kemudian supaya teman-teman happy dan bisa membahagiakan orang sekitar dan lebih banyak orang, teman-teman lebih jauh bermanfaat lagi. Lalu lampaui mengejar nilai tentang diri supaya tidak ketemu banyak masalah, baik di organisasi, di keluarga, di pekerjaan. Kalau ada orang yang bermasalah biasanya masih di level ini. Jadi supaya terhindar dari banyak masalah, teman-teman lampaui mengejar nilai tentang diri. Tidak penting Bimo itu dinilai seperti apa oleh orang-orang. Yang penting saya baik di mata Tuhan. Ya. Fokus cuan dengan yang menyenangkan, yang mudah dan menyenangkan. Jadi bukan fokus ke mencari nilai tentang diri, bukan fokus ke mengalahkan yang lain. Hidup bukan untuk mengalahkan yang lain, hidup tidak untuk memusuhi yang lain. Hidup adalah ekspresi doing the best, karya terbaik saya sebagai makhluk ciptaannya. Kemudian happy untuk bisa mengakses kreatif ya. Setelah teman-teman melampaui force, teman-teman mandiri, lalu happiness itu membuat teman-teman makin kreatif. Dan kreatif itu membuat orang-orang jauh lebih sukses. Persaingan makin ketat, ilmu sama, guru sama, tapi yang lebih kreatif pasti lebih berhasil. Kemudian bahagia atas pencapaian orang lain ini penting banget. Jadi kalau ada orang yang mencapai omset tertentu, teman-teman jangan gelisah, kok aku gini ya, kok aku gitu ya, kok gitu ya. Ya teman-teman akan makin jatuh ke dalam force gitu loh, nyari-nyari alasan. Oh ya aku begini karena suami nggak dukung. Oh ya aku begini karena aku kan cuma lulusan ini. Aku begini karena aku gaptek, bla 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 bla. Apa manfaatnya? Manfaatnya semakin masuk ke getaran force, jatuh kemiskinan. Jadi ketika teman-teman berhasil bahagia atas pencapaian orang lain, supaya apa? Supaya kebahagiaan ini menarik kebahagiaan yang lainnya. Orang yang sedang berbahagia atas pencapaian orang lain, dia sedang menarik getaran rasa atau peristiwa yang sejenis. Ya. Jadi nggak usah panik ada yang omset 100 juta, 200 juta, 400 juta. Ikut bahagia saja tugas di awal. Coba lihat orang-orang di getaran rendah itu ketika melihat orang lain sukses itu malah susah. Lihat temannya berhasil malah susah. Bahkan kadang digunjingin, difitnah, dia pasti korupsi, itu kayak gitu mah karena dia beruntung doang, gitu tuh cuman ini doang, nggak beneran gitu. Dan saya punya beberapa teman yang seperti itu gitu loh. Kok aneh ya menurut saya sekarang. Dulu saya juga seperti itu, tapi di level sekarang orang temannya berhasil kok malah susah. Kenapa nggak ikut seneng gitu loh ya? Ya. Harusnya tuh ngeliat orang berhasil tuh kan seneng harusnya, tapi di level kesadaran seperti itu. Nah, ketika teman-teman susah melihat orang berhasil, teman-teman itu sedang menempatkan diri untuk tidak berhasil. Teman-teman itu menjauhi getaran-getaran keberhasilan. Sehingga orang-orang di level ini akan sulit untuk berhasil. Karena ketika teman-teman tidak suka melihat orang berhasil, semesta sedang membaca bahwa kamu tidak suka berhasil juga. Jadi kalau mau mudah berhasil, ikutlah berbahagia atas pencapaian orang lain. Kemudian kebermanfaatan ini menjadi energi yang powerful luar biasa. Ya, kalau teman-teman sudah di ranah yang saya hidupnya nggak pengen sia-sia, kemudian saya ingin bermanfaat sebesar-besarnya bagi banyak orang, teman-teman tuh nggak perlu disemangati yang lain, nggak perlu disemangati ayang, nggak akan bingung gimana caranya semangat. Ketika teman-teman duduk santai, rebahan, males-malesan dan merasa hidup sia-sia, itu langsung seperti ada yang mengingatkan kuat banget. Hei, berhenti, bangkit, hidup nggak boleh sia-sia. Makanya sekarang pertanyaan di akhir sesi, renungkan. Apa tujuan hidupmu? Saya banyak sekali ketemu orang-orang yang sudah berumur pun belum tahu tujuan hidupnya mau apa. Ketika teman-teman mendengarkan ini, mungkin bisa jadi ada beberapa yang juga belum punya tujuan hidup.
Tentukan tujuan hidup, pastikan bermanfaat, maka kamu tidak akan pernah bingung lagi caranya untuk semangat. Oke teman-teman, untuk materi bonus sampai di sini saja. Mohon maaf saya tidak bisa mendetailkan banyak hal karena memang kalau dikupas tuntas ini bisa menjadi berjilid-jilid ya. Pesan saya kalau ada kelas-kelas kehidupan, teman-teman silahkan ikuti, silahkan baca-baca buku yang bagus, ikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang berhasil, orang-orang kaya, supaya teman-teman kualitas dirinya naik. Ketika kualitas diri naik, maka hasil akan naik, itu sudah pasti. Ya, jadi hasilmu nanti apa tergantung apa yang kamu create di dalam diri saat ini. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa melampaui getaran force, melampaui kemiskinan, menuju kekayaan, happiness, dan kebermanfaatan. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya.